Zal itu bukan huruf tebal. Zal itu bukan huruf tafkhim. Dia bukan huruf isti'la. Huruf isti'la itu ditebalkan. Wa harfal isti'la'i fakhim wa khususa litbaqa aqwa nahwa qala wal 'asa. Huruf isti'la itu tebal. Tapi zal itu bukan huruf isti'la. Sehingga tidak boleh wu, tidak boleh wu. Dia zu. A'udzu billah, tidak boleh wu tapi zu. Huruf isti'la tebal, tapi zal bukan huruf isti'la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Harus stabil. Jadi ketika ra berharokat fathah tebal, maka di semua bacaan Quran 30 juz harus tebal semua. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika lashahid wa innahu li hubbil khairi lashadid. Pertama, huruf ha dan ha itu dia harus huruf ha dia harus nyampe ke bagian tenggorokan bawah. Ha, hu, hi, hu. Kemudian ketika ha, maka dia harus ke tengah. Ha, hu, hi. Kalau ha, hi, hu, hu. Innahu, hu. Memang dia butuh effort, butuh ekstra. Karena untuk ke bawah kan. Beda kalau huruf-huruf itu di mulut, di lisan itu enak itu. Tapi kalau di bawah dia butuh ekstra. Butuh untuk nyampe ke bawah. Ha itu butuh ekstra. Makanya nanti dalam beberapa rumusan kaidah huruf hamzah itu lebih enak ditashil. Ditashil dia. Dia lebih enak itu apa ditashil itu? Diringankan. Nah, diringankan. Ketemu aa itu ketemu dua itu nggak enak. Karena hurufnya ke sini semua. Sehingga kaidahnya nanti ditashil. Jami ha juga sama. Nah, kalau yang tidak terbiasa nanti masalahnya bukan cuma di ha, tapi ha juga nggak dapat, hanya tuh haknya nggak dapat. Bismillahirrahmanirrahim nggak dapat, kayak semacam nggak jelas di mana makhraj huruf ha itu di mana, nggak jelas. Beda kalau kita dudukkan dia, tempatkan dia di asalnya, di makhrajnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim, him itu nyampe. Tapi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim, rahim, itu enggak, makhrajnya enggak dapat. Sama ketika baca misalnya huruf-huruf yang lain yang kita anggap kayaknya gitu aja cukup gitu, itu nggak dapat.
Coba Ustaz. وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد. Berikutnya khoi itu ya. Iya itu huruf yang mengalir. Jadi dia rawan Pak Ibu, rawan. Terutama rawannya itu kalau dia itu bertasdid dan sukun. Jadi rawan dia. Rawan statusnya itu menjadi syiddah dia. Dia tidak mengalir. Padahal seharusnya iya itu mengalir. Kapan? Dalam kondisi bertasdid dia mengalir. Dalam kondisi sukun dia mengalir. Karena kalau kita belajar di metode ummi itu kan ditekan ya. Tanda atau tasdid atau tanda sukun itu ditekan. Maka dalam kondisi ya bertasdid misalnya iyyaka na'budu, iya apa? Iya bukan iya. Jadi kalau iyyaka itu syiddah dia syiddah bukan rakhawah. Jadi bagaimana caranya? Caranya jadi ditekan tapi tetap mengalir huruf iya-nya. Iyyaka na'budu wa iyyaka walau. Jadi tetap ada jadi bod yang dia mengalir. Tidak iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak begitu. Nah, dalam kondisi sukun wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Gimana? Khoy. Coba. Khoy. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Kho-nya seharusnya dia terangkat pangkal lidahnya itu dan dia ditebalkan. Kho sama seperti ko, kemudian fo, do, semua huruf-huruf isti'la itu ditebalkan. Semua huruf isti'la ditebalkan. Khoi, kho. Wal fajr, al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khoy. Jadi kho-nya tebal. Jadi ko-nya itu tebal. Kho-nya tebal. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Lakhabir. Jadi tarkiknya benar-benar tarkik. Jadi apa ya? Kalau yang tebal ya kita tebalin, yang tipis ya kita tipisin. Lakhabir. Inna rabbahum
بهم يومئذ لخبير. Seperti itu contohnya Pak Ibu. Jadi kita bisa mengoreksi, kita bisa memperbaiki bacaan anak-anak kita. Maka yang harus kita lakukan adalah mengupgrade bacaan kita, kualitas bacaan kita. Nah, oleh karena itu contoh saja. Contoh bagaimana nanti kita memperbaiki, kita mengoreksi bacaan anak-anak kita. Murid-murid kita juga sama di sekolah. Sedikit demi sedikit itu akan dikoreksi bacaannya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa cukup ya untuk contohnya ya. Jadi nanti kita akan follow up, tindak lanjuti terkait dengan langkah apa yang kita akan lakukan untuk membuat program upgrading buat para orang tua. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang belum lulus, kira-kira kapan untuk mulai start belajarnya kapan kira-kira? Atau yang sudah ikut kelas, yang sudah sedang proses belajar, siapa aja? Yang sudah ada kelas? Ustaz Hussein, tolong ditulis Ustaz. Ditulis nama-nama Ustaz. Yang sedang belajar, yang sudah dapat kelas maksudnya, yang sudah punya kelas. Siapa aja angkat tangannya biar ditulis Ustaz Hussein. Siapa? Ustaz Langga. Antum ini sebenarnya jilid 5-nya udah sudah bagus sebenarnya. Tapi nggak tahu jilid 6-nya. Ustaz Sukino belum. Ya, berarti 2 orang Ustaz Hussein ya. Yang belum. Nah, Abi Azam belum dapat kelas ini. Nah, masih proses. Yang belum lulus dan belum dapat kelas Pak Ibu. Siapa yang belum? Oh, belum. Bentar. Itu gimana caranya biar lulus? Berarti yang belum lulus, Ustaz Hussein, kelasnya di mana Ustaz? Belajarnya di mana Ustaz? Oh, di Matraman. Nanti begini Pak Ibu, Bapak Ibu, nanti di sekolah itu kan mau bikin program untuk upgrading. Kita minta kalau di ibu-ibu itu ada Budina, kelasnya berapa orang Budina? Jilid 3. Ada 16 ya. Ada 16 ibu-ibunya. Nanti begini skemanya Pak Ibu. Nanti di sekolah ada Budina, ada Bu Ana. Bu Ana nanti diatur aja mau di mana kelasnya kan. Kemudian Ustaz Hussein juga sama Ustaz. Ustaz Hussein ada waktu buat ini megang bapak-bapak nggak Ustaz? Ada waktunya nggak? Minggu. Jam berapa? Hari Ahad. Jam 1. Oh, Sabtu jam sore pagi. Enggak, antum gurunya yang nentuin jamnya, nanti bapak ngikutin gitu. Sore, habis asar ya? Di Al-Qadri apa di Bambu Kuning? Di Al-Qadri. Bapak-bapak nanti yang belum lulus, silakan nanti bergabung dengan Ustaz Hussein hari Sabtu sore, habis asar. Kemudian untuk ibu-ibunya bisa bergabung dengan kelasnya Bu Dina atau juga bisa bergabung dengan kelasnya Bu Ana. Nanti Pak Ibu, supaya kita itu belajarnya sungguh-sungguh dan mendapatkan keberkahan, itu mesti ada wujudnya. Coba ingat tadi. Allah bilang apa? Alladzina yatluna kitaballah. Mereka yang baca kitabullah wa yuqimus shalah. Mereka menunaikan salat.
Terus apalagi? Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Mereka berinfak sirra secara sembunyi-sembunyi, wa alaniyah dan terang-terangan. Orang yang baca Quran itu, orang yang belajar Quran itu tidak cukup mereka itu baca Quran. Mereka itu juga harus sholat. Bacaannya itu dipakai di sholat. Bacanya dipakai dalam sholat. Jadi untuk diamalkan. Tidak cukup belajar, tidak cukup baca, tidak cukup sholat. Tapi wa anfiqu, berinfak. Nah nanti oleh karena itu nanti Bapak Ibu silakan nanti kamu seharusnya ngajar. Tolong nanti bawain infak ya. Bawain infak semampunya. Kalau nggak mampu nanti kita sekolah yayasan nanti akan ngambil dari infaknya orang tua nanti. Kalau bapak ibunya tidak sanggup. Kebetulan abinya Azam infaknya banyak ini soalnya. Bisa ambil. Dan beberapa juga sama. Nanti akan diambil. Tapi bapak ibunya itu berinfak nanti kasih ke gurunya. Atau jangan kasih gurunya. Nggak enak nanti. Begini aja ya. Sekolah mengkoordinir infak orang tua yang akan atau yang sedang belajar tahsin. Sepakat? Anaknya infak misalnya berapa ribu, infak orang tuanya, pendidikan orang tuanya berapa ribu, terserah nanti disesuaikan dengan kesanggupan. Itu jadi sebab Pak Ibu, kalau itu dilakukan 3, kita yatluna kitab Allah, kita baca Quran, kemudian kita yuqimus shalah, kita sholat, kemudian berinfak, insya Allah itu menjadi wasilah kita dimudahkan oleh Allah belajar Al-Quran dan menambah keberkahan. Wa yaziduhum min fadli, Allah tambahkan fadilahnya, Allah tambahkan kemuliaannya, Allah tambahkan derajatnya. Jadi 3 itu kita lakukan nanti. Jadi bukan masalah nominalnya, bukan. Ini dalam rangka menjadi nyari cara kita bagaimana fadlillah itu, kemuliaan, keutamaan dari Allah itu diberikan kepada kita yang sedang belajar ini. Nah begitu. Jadi nanti dikoordinir untuk infak orang tua kan sama kayak anaknya. Nah nanti diisi aja sesuai dengan kesanggupan sukarela masing-masing orang tua, sesuai dengan kesanggupan dari orang tua masing-masing nanti. Begitu teknisnya ibu-ibu ya semua ya, bapak-bapak ya, bisa dipahami ya. Kelasnya ibu-ibu di Bu Dina dan Bu Ana hari Kamis siang, kemudian Ustadz Husin hari Sabtu sore. Nah, adapun nanti yang sudah bagus, yang mau belajar tajwid nanti menyusul nanti. Saya buka kelasnya menyusul. Jadi paling tidak yang dasar dulu, yang fardu ain dulu kita gugurkan. Apa langsung yang tajwid sekalian? Gimana guru-guru? Perlu nggak yang tajwid langsung orang tua? Yang lulus bersyarat itu banyak. Ada Ustadz Dadi, ada abinya Saat, ada banyak. 1, 2, 3. Oh enggak, ini lulus tanpa syarat. 1, 2, 3, 4 orang. Oh tanggung ya, nanti aja dah. Kalau udah bagus-bagus semua nanti baru kita belajar tajwid bareng-bareng. Setuju ya? Nanti kalau sudah bagus, banyak yang udah bagus-bagus, baru kita nanti bersama-sama belajar tajwid. Oke, itu untuk follow up-nya nanti Pak Ibu. Kemudian untuk pendampingan putra-putrinya, anak-anaknya, kalau anak kita baca Qurannya salah, gara-gara uminya, gara-gara abinya nyontohin salah, itu nanti guru bagian ngebenerin, dan ngebenerinnya itu lebih lama, jadi berkali-kali gitulah. Ada nggak orang tua yang merasa kok anaknya nggak naik-naik? Ada nggak Pak Ibu? Siapa? Oh Syafiq nggak naik-naik ya? Kenapa nggak naik-naik kira-kira? Belum bisa dengung. Terus apa lagi? Pengucapan hurufnya, oke. Itu gara-gara siapa? Oh gara-gara uminya, bukan gara-gara Ustadz Doi ya? Bukan gara-gara Bu Katina yang ngajarinnya salah ya? Kan.
Jadi uminya. Siapa lagi ya? Yang anaknya nggak naik-naik siapa lagi? Yang maksudnya nggak lulus gitu bacaannya. Gaza, aman Gaza. Insyaallah aman. Aman kata istri aman. Siapa yang nggak naik-naik ya? Insyaallah semuanya sekarang udah banyak ini Bapak Ibu, udah banyak. Saya tanya ke Bokim, ada yang bermasalah bacanya Bokim? Bokim kelasnya dia megang kelas atas. Ustaz udahlah. Ada juz 29 yang masalah nggak bacaannya? Ada? Siapa? Apa? Alia. Wah? Alia. Oh, bukan Alia, bukan. Uminya Alia mana? Nah, nanti tolong uminya Alia ya. Itu kenapa bisa salah itu? Karena di sini dikatakan abinya itu lulus bersyarat. Nah, itu tolong diperhatikan nanti. Ada lagi, sarandalah. Uminya Ainun mana uminya Ainun? Nah, Ainun bacaannya suka nggak stabil, berarti nggak dikoreksi atau nggak dibantu oleh uminya, atau bisa jadi uminya bantunya salah. Nah, tolong nanti diusahakan uminya Ainun ya, ikut kelas yang kira-kira bisa mengupgrade kemampuannya uminya Ainun nanti. Ustaz Husin, oh dia kelas atas. Budina, ada Budina? Siapa Budina? Kena siapa? Umar. Bunia, Ustaz Arif. Nah ini. Jadi kalau anak bermasalah Pak Ibu, biasanya itu karena orang tua. Itu gimana cara nyelesainnya? Enggak, kalau emang susah, pindahin aja anaknya nanti ke SD aja. Iya, kalau anak bermasalah, anak mau ngafal Quran, tapi orang tua nggak bisa, dua-duanya nggak lulus. Kalau Bapak Ibu wali murid baru nggak lulus Pak Ibu, nggak apa-apa, proses belajar, kita berproses. Ustaz Akbar ya dulu Ustaz ya, berdarah Ustaz ya. Banyak, Sadadi juga dulu tashi di mana? Bukan di sini di SB. Nah, di sekolah dulu. Abinya Ilyas. Tashi pertama kali lulus enggak, Ustaz? Enggak lulus. Semua berproses, Pak Ibu. Abinya Ilyas ini guru pondok ya. Guru pondok artinya bukan dari nol gitu, bukan. Tapi berproses, setelah kedua kalinya lulus. Dites berapa kali juga tetap aja lulus gitu. Lagi banyak lah. Kita berproses, jadi jangan sampai nanti nggak berproses, tidak ada peningkatan, tidak ada perubahan, kita bingung nanti ininya. Jadi cuman apa istilahnya ya, cuman keinginan, ingin anaknya hafal Quran, didampingi tidak, dimotivasi nggak bisa, dipecahkan persoalannya nggak tahu orang tuanya. Nah, jadi kita bingung. Jadi kalau anak hafal Quran itu rumusnya jadikan orang tua itu adalah pendamping terbaik buat anak-anak kita, itu akan berhasil. Tapi kalau tidak, orang tua tidak bisa mendampingi, itu ya cerita aja, itu mah keinginan, harapan, mimpi, impian, itu begitu rumusnya. Karena nggak bisa. Orang tua itu tidak akan bisa memotivasi, orang tua itu nggak bisa membantu, itu nggak bisa. Tapi kalau orang tua punya keinginan, punya kemampuan, anak ingin dijadikan ahlul Quran, anak ingin baca Qurannya bagus, anak ingin dipahamkan tentang Quran, insya Allah itu terbuka lebar, peluangnya itu akan berhasil, insya Allah. Oleh karena itu, tolong nanti kerjasama Pak Ibu ya, kerjasama. Tapi kalau misalnya merasa berat,
Nah, nanti kita akan cek kembali, kita akan kasih waktu berapa lama gitu. Paling tidak minimal salah satu dari keduanya. Minimal salah satu dari keduanya itu ada yang bagus, satu aja. Itu minimal. Supaya apa? Bisa di backup. Tapi kalau dua-duanya nggak bagus, nah sekolah bingung juga mau diapain gitu. Mau diapain. Nah itu. Tolong kerjasamanya nanti. Bu Dina ada lagi Bu Dina? Siapa lagi Bu Dina? Oh, ya. Ya belajarlah, kita semua belajar, mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, Allah yang memberikan kemudahan dalam usaha kita. Dan insya Allah ini akan membuahkan hasil dan ini akan menjadi kebahagiaan kita ketika kita berjuang untuk menyiapkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan follow up di pertemuan berikutnya, nanti akan ada acara parenting, kemudian akan ada pembinaan untuk orang tua dan akan ada tahsin orang tua. Nanti di akhir pembelajaran insya Allah kita akan cek kembali bacaan orang tua. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakallah khair kepada Ustaz Khairuddin yang sudah memaparkan materi pada pagi hari ini sampai menjelang siang. Gimana Ibu? Susah apa gampang belajar Quran? Susah apa gampang? Oh gampang, ada yang bilang gampang katanya. Insyaallah. Coba Ustaz praktekin Ustaz. Sini Ustaz. Anaknya ketar-ketir di sini. Ya Allah ya Rabb, ternyata luar biasa effortnya, sangat butuh yang ekstra dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Karena memang sedikit cerita bahwa saya ketika belajar di Keranggan pun itu memang detail sekali ya, wabil khusus dalam pembelajaran metode Umi. Memang dari sisi makhraj, panjang pendek, dan sifatul huruf dan semuanya memang kita diajarkan bagaimana kita itu membaca Al-Quran itu harus perfect, harus sempurna, tidak ada yang namanya lahan khafi, lahan jali, wabil khusus lahan jalinya. Khafi pun nggak boleh, apalagi jali. Tadi beliau menyampaikan. Jadi sebisa mungkin ya, saya pribadi mungkin mengajak kepada orang tua yang ada di sini untuk kita lebih bersemangat lagi untuk belajar Al-Quran. Karena memang kita ingin menjadikan anak-anak kita ini menjadi penghafal Al-Quran yang insya Allah bisa membawakan mahkota nanti di yaumil akhir. Ya, itu harapan kita bersama. Tapi kalau hanya sebatas harapan tanpa ada dorongan dari kita untuk bisa lebih baik lagi daripada anak-anak kita, rasa-rasanya itu hanya jadi impian saja. Jadi harapan terbesar kita adalah bagaimana kita menjadi orang tua yang ideal di mata anak-anak. Menjadi orang tua yang katakanlah contoh terbaik buat anak-anak. Jadi tadi beliau udah menyampaikan kepada kita, jadi untuk bapak-bapaknya yang belum lulus itu untuk bisa mengikuti program pembelajaran metode Umi oleh Ustadz Husain hari Sabtu sore dan ibu-ibunya di hari Kamis siang. Baik, saya akan memberikan sesi tanya jawab karena waktunya masih lumayan. Dipersilahkan dari sebelah kanan saya dan dari sebelah kiri saya, jika ada pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan materi yang tadi disampaikan, dipersilakan Bapak, Ibu, Abi dan Umi untuk menyampaikan pertanyaan terkait materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz Khairuddin.
Mangga. Atau udah benar udah paham semua kali Ustaz? Udah paham semua, Bu? Oh, Ustaz Taufik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak mau tanya itu Ustaz. Kan di Metadomi ada buku yang tentang wakaf itu Ustaz. Cerita itu. Nah, saya mau tanya itu sumber dari kitab apa ya? Bisa kalau Ustaz. Ya. Bisa dikumpulkan dulu pertanyaannya atau ada mau bertanya lagi mungkin dari pihak Bu Ana, dipersilahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, untuk follow up nanti itu sifatnya bagaimana? Apakah setiap orang tua yang belum lulus, tadi sudah ada listnya ya, apakah itu wajib mengikuti program follow up? Jika tidak, bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Masih ada waktu? Dari bapak-bapaknya? Ada mau nambah pertanyaan dari ibu-ibunya? Ya, Ustaz, kayaknya dua dulu, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan wakaf ibtida, jadi Umi menyusun wakaf ibtida itu berdasarkan talaki yang dilakukan di pusat. Jadi Umi itu ada pentasihnya, ada pentasnya. Itu Syekh Mudawi Ma'arif. Ya, jadi dari beliau sebenarnya ininya talakinya itu. Kemudian Ustadz Erwin, mana korinya? Erwin ya, yang bukan yang anak. Kalau yang anak itu yang akhwat itu yang versi anak-anak kecil itu enggak ditalaki langsung, apa mesti bukan, enggak divalidasi langsung, tapi kalau yang Ustadz Erwinnya itu tervalidasi. Nah, jadi bukan berdasarkan kitab, tapi berdasarkan talaki. Jadi dari talaki. Jadi Syekh Mudawi Ma'arif selaku pentasih Umi itu yang melakukan verifikasi terhadap wakaf ibtidanya. Nah, ketentuannya biasanya dilihatnya adalah kalau ayat itu terlalu panjang, jadi wakaf ibtida itu sebenarnya sudah ada di buku-buku atau di mushaf-mushaf sekarang. Mushaf-mushaf itu sudah ada wakafnya. Per ayat itu udah dikasih tanda, satu ayat pertama, ayat kedua. Kalau ada wakaf yang biasa ada jim, ada sod lam, kemudian ada lam alif, bahkan larangan wakaf itu dan lain sebagainya. Sudah ada tanda-tandanya. Nah, tanda-tanda wakaf yang ada itu, yang sudah ada itu dipakai. Itu dipakai. Nah, di Al-Quran wakaf ibtida itu yang ditambahkan itu adalah wakaf-wakaf yang dirasa menyusahkan anak-anak kalau itu kepanjangan. Kalau kepanjangan, khawatir anak-anak itu berhentinya nggak tahu di mana, maka itu dilatih. Wakaf di sini, ibtida di sini. Wakaf di sini, ibtida di sini. Ditambah lagi itu satu. Ditambah lagi karena mereka itu klasikal baca simak murni ya. Ustaz Husin, kelas tilawah itu saja. Klasikal baca simak murni ya. Kelas betul nggak mana? Jadi klasikal baca simak murni itu adalah halaman juz sama, halaman sama, ayat sama, satu kelas. Jadi kalau misalnya baca lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin nggak kuat, makanya di mana nih berhentinya? Yang satu berhenti di musyrikin,
Yang satu berhenti di munfakin, bubar kelasnya, nggak baca simak murni. Supaya terjaga mulai juz 1 sampai selesai itu baca simak murni, maka berhentinya wakafnya pun distandarkan. Jadi dalam rangka itu. Jadi bukan kalau nggak di sini jadi dosa atau nggak boleh, bukan. Itu maksudnya dalam rangka supaya menyeragamkan dan melatih kemampuan anak-anak kita supaya bisa wakaf secara mandiri nanti. Makanya kan ada tugas biasanya ya. Ada tugas, Ustaz dosen ada tugas Ustaz. Tandain dulu. Jadi latihan dulu. Tandain. Nanti setelah selesai ditandain, coba baca. Setelah baca bagus, baru nanti tampil di kelasnya. Nah seperti itu. Jadi orang tua nanti bisa caranya begitu. Nandain sesuai dengan wakaf ibtidah. Tapi nanti kalau mereka sudah tilawah mandiri, itu sebenarnya otomatis wakaf itu akan nyari sendiri mereka karena sudah terpola. Tapi membentuk polanya, nah itu yang butuh sejuz, 2 juz, 3 juz didampingi dalam rangka membentuk pola. Tapi kalau sudah lihai, sudah mahir, mereka akan mendapatkan sendiri, melihat sendiri di mana mereka harus wakaf, di mana mereka harus mengibtidah itu. Begitu abinya Ilyas ya. Ini bukan kitab, bukan. Itu disusun dalam rangka memudahkan saja. Nah, jadi tidak harus saklek begitu juga sebenarnya. Bisa juga kalau Ustaz Husain melihat, wah, Umi ngasih tandanya di sini, kok masih panjang banget, ini nggak ada yang kuat anak-anak, nggak apa-apa, tandain lagi, nggak apa-apa. Dan itu tidak masalah. Namanya wakaf ittirari. Jadi wakaf ittirari. Tapi rumusnya wa yubda ma qablahu. Jadi harus diulang dari sebelumnya gitu. Itu terkait dengan wakaf. Kemudian terkait dengan follow up yang tadi Bu Ana tanyakan. Jadi begini rumusnya guru-guru sekalian. Guru-guru, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu kalau saya paksa mau nggak? Bapak Ibu dulu, dipaksa mau nggak? Bener. Bapak-bapak dipaksa mau nggak? Siapa ya di antara kita yang mau dipaksa? Kan nggak ada yang mau. Betul nggak? Kita itu maunya itu berbuat sukarela, betul? Mau saya juga begitu, maunya sukarela. Tapi ternyata kadang sukarela itu nggak suka-suka Ibu dan nggak rela-rela. Coba. Itulah kenapa sekolah itu sifatnya memaksa. Anak kita, nak, kamu kalau suka nak, baca Quran nak ya. Tapi kalau kamu nggak suka nak, jangan berbuat sesuatu yang tidak suka nak. Ngaji nggak dia? Nah, kamu hafalin juz 28 nak, kalau kamu suka nak. Kalau kamu tidak suka juz 28 nak, jangan dihafal nak. Juz 30 aja sampai ngelotok. Kira-kira sukarela menghafal juz 28 atau tidak dia? Bapak Ibu, kalau urusan memaksa, Bapak Ibu dipaksa, urusan maksa nih, Bapak Ibu dipaksa, mau apa tidak? Iya, kalau mau ya harus, enggak juga harus. Mau enggak digituin? Ya, enggak mau kita, betul enggak? Enggak mau. Kita itu bukan model yang dipaksa kemudian mau, enggak begitu. Makanya sekolah itu enggak bisa maksa Bapak Ibu. Kita cuma memfasilitasi, kita coba begini, kita coba bikin daurah, kita coba bikin kelas, kita kembali semuanya itu ke orang tua, nggak bisa dipaksa. Nggak bisa dipaksa, orang tua itu nggak bisa, udah gede soalnya. Beda kalau masih kecil, anak kecil, wah, kata abinya. Kadang anak-anak juga susah ya dipaksa ya. Coba, kalau mereka dipaksa, mereka bisa nggak? Yang ada malah, nah begitu juga Bu Ana. Kita itu nggak bisa maksa orang tua Bu Ana. Kita itu nggak bisa maksa orang tua. Atau kecuali orang tua ada yang suka dipaksa, Bapak Ibu. Kalau saya paksa Bapak Ibu itu dapat surga, dipaksa masuk surga, mau nggak? Mau. Dipaksa biar bisa baca Quran, mau nggak? Ulang pertanyaan, nggak kompak ini.
Bapak Ibu dipaksa supaya bisa baca Qur'annya bagus, mau nggak? Bener mau? Oh, Mak Buana. Ternyata dipaksa mau, Buana. Ini namanya apa ya? Yang mau dipaksa. Terpaksa, Ustaz, terpaksa. Enggak, saya nanya. Kalau Bapak Ibu terpaksa, bilang enggak. Bapak Ibu kalau saya paksa supaya bisa baca Quran, mau apa enggak? Udah gede, Ustaz. Ini udah gede-gede semua. Dipaksa itu nggak bisa. Bu Ana mau bikin aturan kayak apa aja, kalau udah orang gede itu melanggarnya berpeluang. Disuruh sholat, tapi enggan sholat, bisa nggak dipaksa? Nggak bisa, Pak Ibu, nggak bisa. Nggak bisa. Yang bisa maksa kita itu cuma negara, betul nggak? Kalau negara itu bisa maksa. Coba kalau misalnya nih, orang murtad wajib dipotong lehernya kalau dia tidak tobat. Bisa nggak negara bikin aturan begitu? Orang sholat dianggap Islam. Orang tidak sholat diadili, dipanggil oleh hakim, kemudian enggan sholat, dihukumi murtad gara-gara menganggap sholat tidak wajib. Potong leher, negara bisa maksa nggak? Negara bisa. Bapak Ibu diminta uang sama negara, wajib bayar pajak 50.000, bayar nggak? Kalau diminta 1 juta, mobilnya harus bayar 5 juta pajaknya, bayar nggak? Negara bisa maksa. Sekolah itu bukan kayak negara. Jadi sekolah meminta Bapak Ibu itu ikhlas aja ditarik ke surga gitu aja kali ya. Bahasanya begitu. Oke, sekarang kalau begitu, karena kita ini pengen orang tua bisa baca Quran, kepengen orang tua itu menjadi guru terbaik, kepengen orang tua itu jadi ahlul Quran, kemuliaan diberikan oleh Allah kepada orang tua. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu mau dipaksa nggak? Supaya dapat surga, supaya dapat kemuliaan, mau nggak? Ya, coba. Yang mau, siapa aja yang mau? Angkat tangannya. 1, 2. Oh, semua ya. Nah, berarti sekarang karena ibu-ibu, bapak-bapak semua mau, ibu-ibu mau nggak ibu-ibu dipaksa supaya bisa ngaji, Pak Ibu? Mau nggak? Mau ya? Ya udah Bu Ana, karena ini keridhaan Bu Ana, berarti kita anggap ini program wajib, berarti semua orang tua itu harus baca Qur'annya bagus. Terserah nanti caranya bagaimana, pokoknya tiap UTS, nah semester aja. Tiap semester nanti orang tua harus ujian jilid. Abinya Azam jilid 3 ujian. Abinya Hanif jilid 2 siap-siap ujian. Abinya Harun jilid 2 nanti siap-siap ujian. Begitu dan seterusnya. Orang tua tiap semester nanti siap-siap ujian seperti anak-anak. Nanti begitu. Jadi nanti saya akan data Bu Ana. Saya akan data, atau Bu Ana nanti tolong rekapin. Tempat kenapa? Di mana aja. Yang penting setiap semester orang tua itu diuji, mereka lulus, mereka naik level, itu nggak apa-apa. Yang penting nanti dilihat progresnya. Tenang Pak Ibu, tenang. Usaha itu nanti akan berpengaruh kepada hasil. Hasil tuh nggak membohongi. Hasil itu kan begitu punya nizam ya. Nah, saya nggak ngerti bahasanya gimana punya nizam. Bahasa yang bagusnya gimana? Usaha itu tidak membohongi hasil. Kelihatan nanti siapa yang belajar, siapa yang berjuang, siapa yang bersungguh-sungguh, itu kelihatan nanti. Kelihatan hasilnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan nanti semua kita dipaksa masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Baik begitu Bu Ana, jelas Bu Ana? Oke. Ustaz Hussein nanti tolong di follow up Ustaz ya. Ya. Nanya. Masih ada? Oh, Ustaz Akbar. Ustaz. Satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini gini Ted, ini mungkin ngebantu ya. Jadi kita teman-teman ngaji itu sebetulnya di Duren Sawit, di Tegalamba tepatnya, itu sudah mencoba mengadakan tahsin digurui oleh Ustadz Ridhoi. Nah gitu, jadi mungkin emang
nggak masuk ke grup sini ya pengumumannya. Mungkin nanti kemarin itu sampai sekarang belum jalan karena yang daftar masih sedikit gitu Ustaz. Jadi mungkin emang perlu digalakan dari alhamdulillah tadi bilangnya kan harus ya. Kalau bintang, nah nanti mungkin bisa memang kalau yang di Tegalamba mungkin bayar sih ya, bayar di sini sih. Yang nanti mungkin saya umumkan lagi ke sekolah bintang kalau minta izinnya. Jadi kalau mungkin bayar, kalau yang lainnya mungkin bisa cari tempat lain lagi gitu. Soalnya bayarnya agak lumayan juga. Tapi kalau dibilang ya relatif sih ya. Kalau saya bilang ya ini masih kecil gitu. Mungkin itu aja mungkin kita informasi soal taksim. Iya. Ada lagi Pak Ferry? Silakan. Terkait dengan tadi, saya respon dulu. Terkait dengan pembelajaran, Bapak Ibu, di mana aja bisa belajar, Bapak Ibu ya. Nggak mesti di sekolah, nggak mesti ke Ustadz Didoi, nggak mesti ke Ustadz Husin, nggak mesti ke Bu Ana, nggak mesti. Di mana aja tuh bisa, yang penting belajar. Dan banyak opsi kita. Kalau yang mau bayar mahal, di mana Tegalamba. Kalau yang mau bayar sukarela di Ustadz Husin tadi sudah ada kelasnya. Nah jadi tidak menjadi kendala sebenarnya. Yang penting mau belajar. Tapi alhamdulillah ternyata banyak opsi tadi ya. Ada yang tiap hari apa Ustadz yang di Tegalamba? Oh tapi ini belum mulai ya? Oh belum mulai. Yang mulai aja Ustadz Husin ya. Antum yang pegang kelas yang mulai aja. Di kelas yang mulai. Kalau yang belum mulai Ustadz nanti lama lagi Ustadz. Jadi kita pilih kelas yang mulai duluan belajar Qur'annya. Baik, tadi Bu Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi ada 2 pertanyaan, tapi yang pertama sudah dijawab ya. Karena maksud saya mau tanyakan tadi kalau misalkan ikut kelas di tempat lain, misal saya ambil kelas di UMI Ustadz yang di Komplek Abaji sepekan 2 kali, itu udah jawab. Kemudian kalau kita kan belum lulus dalam artian segi masa jilid, saya di UMI kemarin itu jilid 5 gitu ya. Terus ketika kita mengajarkan kepada lingkungan kita, masyarakat misalkan, ibu-ibu yang minta ajarin ngaji gitu, ya kan alhamdulillah sudah berjalan setahun, apakah dibolehkan dalam artian kan kita belum tasih gitu ya. Tapi yang kita ajari itu benar-benar ibu-ibu yang membedakan mbak sama, ini juga kadang tertukar, huruf fa seperti itu, panjang pendek kemudian kasroh, maksudnya masih ini banget gitu, gerotal-geratelnya gitu. Itu kan maksudnya bukan kayak belum lulus tahsim ngajarin kayak gitu, ada stigma kayak gitu misalkan kayak gitu loh Ustadz. Nah padahal kita kan sebisa mungkin ibarat kata mengamalkan Quran kan gitu ya, yang selama ada kesempatan kan kita ambil gitu peluang pahala seperti itu. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi dibahas, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi kita itu memang mesti mesti berpikir bagaimana caranya kita itu belajar. Yang kedua, mesti berpikir bagaimana caranya kita ngajar. Kalau cuman kita ingin belajar saja, tidak ingin mengajarkan orang lain, itu maaf nih, itu ilmu tuh nggak berkah. Ilmu tuh kurang keberkahannya, nggak nambah manfaatnya, karena buat dia sendiri. Coba kalau diajarkan ke istri, ke anak, ke tetangga. Tadi Bu Rahmah, saya Ustadz baru jilid 5 Ustadz. Iya di sini lulus jilid 5. Nah, lulus bersyarat atau istilahnya lulus. Karena jilid 5, yang diajarin jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, itu bisa. Itu bisa. Nah, yang nggak boleh nanti kalau jilid 5, kemudian Bu Rahmah ngajar. Ini dibaca afain. Padahal bukan afain, tapi afain. Ini ana, iya kata, kalau ada fathah diikuti alif dibaca panjang satu ayunan. In huwa wa ma
La ta'manuna. Nah, ini la ta'manna. Wah, nggak boleh, jangan mengajarkan satu yang tidak kita ketahui. Nah, tapi la ta'manna di ismam. Nah, jadi ajarkan yang kita ketahui. Dan insya Allah kalau begitu caranya, insya Allah itu nanti melejit, bro. Jadi kita di satu sisi kita belajar, satu sisi kita juga mengajarkan. Itu insya Allah akan banyak keberkahan, akan banyak kemudahan yang Allah berikan. Kita belajar 5, kemudian kita mengajar orang lain, itu bukan 5 tambah 5 Pak Ibu, bukan. Bisa jadi 5, dapat kita belajar jilid 5. Kita ngajarin orang lain sampai jilid 5, itu bukan 5 tambah 5, itu matematika. Bisa jadi Allah berikan kita belajar 5, tapi keberkahannya bisa nambah sampai 50 kali lipat dari ilmu yang kita miliki. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu, bikin kelas minimal ajarkan anak-anak kita, sama istri-istri kita, sama suami-suami kita, suami-suami ibu-ibu. Ajarkan nanti dari ngajarin keluarga, ngajarin istri, ngajarin anak itu ada keberkahannya. Kalau ada tetangga, teman, panggil. Jadi Bu Rahma bukan boleh apa tidak, itu mah harus Bu Rahma. Harus ilmu kita dapat jilid 4. Kita ajar mereka, Bapak Ibu, Ibu-ibu, saya jago loh jilid 3. Ayo mau ngaji, Bapak Ibu. Belum bisa kan? Ajarin mereka jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, jilid 5, ajarin. Tapi jangan ajarin tajwid, takut salah nanti. Nah, jadi orang tua berlomba-lomba, kita semua ngajar, berlomba-lomba. Nanti dari situlah kita nanti akan begini. Sama Pak Ibu, saya punya anak sama. Punya anak 3. Kadang nggak bisa megang Yasir, nggak bisa. Kadang nggak kepegang Yasir. Yang pegang bundanya. Tapi saya minta kepada Allah kalau saya lagi ngajar di luar, maghrib misalnya, di LRT atau di masjid mana gitulah. Minta kepada Allah, mudah-mudahan anak saya diberikan kemudahan ya Allah. Karena saya nggak bisa pegang kan. Maghrib bareng bundanya. Tapi alhamdulillah Bakim setoran lancar Bakim ya. Ustadz Husin sekarang, Ustadz Husin. Kita minta keberkahan kepada Allah dari setiap aktivitas amal solih kita. Setiap kita ngajar, minta kepada Allah. Setiap kita melakukan kebaikan, minta kepada Allah. Jadi berwasilah dengan amal solih. Makanya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik di antara kalian adalah mereka belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi semata-mata kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, meraih predikat terbaik sebagaimana Rasulullah sampaikan. Jadi kalau perlu tetangga yang lain diajak Bu Rahma ya. Nanti diajak. Ibu-ibu, bapak-bapak yang belum punya kelas, nanti ajak istri, ajak anak, ajak tetangga untuk belajar. Begitu. Cukup Bu Rahma ya. Baik, kalau tidak ada lagi, silakan saya kembalikan. Ada lagi. Ada satu lagi, Pak Heri tadi mau nanya. Singkat padat jelas ya. Waktunya mau habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Hari ini saya mendapatkan ilmu tentang daurah Al-Quran. Kemudian saya di sini, saya perkenalkan, nama saya Pak Ferry, orang tua dari Farah kelas 5. Saya dapat hari ini tentang daurah Al-Quran, betapa pentingnya Al-Quran bagi kita. Kemudian informasi terkaitan dengan program yang dicanangkan oleh sekolah berkaitan dengan program untuk anak-anak dan orang tua. Tadi di awal sangat bersyukur karena di sini saya kemarin saya belajar Islam Al-Quran itu waktu kecil itu hanya dengan ustadz-ustadz ya, ustadz-ustadz kampung gitu kan. Hanya istilahnya itu tajwid ataupun yang tadi mungkin tidak sempurna. Kemudian merujuk kemarin saya ikut yang namanya daurah tahsin. Di situ ada pengetesan
pengetesan, dites dibikin beberapa tim, kemudian saya masuk juga di tim, dites. Tes ternyata hanya Al-Fatihah, Ustadz. Nah, itu ternyata saya terkoreksi, ya kan? Berarti terkoreksi berarti ada kesalahan. Nah, dalam hal ini saya juga bertanya melakukan tanya jawab kepada teman. Saya usia 50 tahun. 50 tahun belajar istilahnya tadi membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Al-Fatihah yang saya gunakan selama ini kan terkoreksi. Jadi menurut saya program ini sangat baik sekali. Pertanyaannya? Ya, tunggu dulu. Silakan. Waktunya. Sebenarnya nanti kan saya ada saran juga, saran. Jadi yang saya maksud begini, saya sangat menyambut sekali program ini tentang kaitan darah Quran karena sudah saya alami sendiri. Yang tadi ternyata saya usia sudah 50 tahun membaca Al-Fatihah aja selama ini ya itu ternyata kan terkoreksi, apalagi kan membaca hal-hal yang lain. Nah, di sini kalau betapa pentingnya Al-Quran kan memang tersebut di dalam Al-Quran surat 25 ayat 52 yang bunyinya adalah dan berjihadlah dengan Al-Quran dengan jihad yang besar. Nah, tentu menambahin poin tadi yang sudah diungkapkan, ternyata Al-Quran ini kalau kita terapkan bahwa itu adalah jihad yang besar itu adalah dengan Al-Quran, kan gitu. Jihad yang besar adalah dengan Al-Quran. Di sini yang saya ingin sebagai orang tua, karena di sini tadi sudah sangat penting sekali manfaatnya Al-Quran. Yang saya ingin usulkan kalau boleh bersaran, itu ada yang namanya program Juz Diri. Juz Diri ini kalau kita terapkan itu manfaatnya sangat banyak ya bagi anak-anak maupun yang lainnya. Bisa kita pelajari juga di internet itu apa sih makna Juz Diri. Ternyata Juz Diri itu kan ada 30 juz. Al-Quran itu ada 30 juz. Dan karakter orang manusia itu terdiri dari 30 juz tadi. Nah, maksudnya begini, kalau boleh bersaran sebagai seorang orang tua, karena setiap orang punya juz diri, maka kalau boleh bersaran itu diambil sebagai program, karena manfaatnya satu untuk proteksi bagi anak, kedua banyak yang nanti bisa anak itu bisa terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan dan lain sebagainya secara spiritual. Kemudian akan mengetahui mati karakter spesifik bagaimana anak ini dia akan diarahkan. Itu dengan adanya Juz Diri. Nah, itu sebagai Juz Diri. Ya, Juz Diri. Bisa dilihat di internet kaitan dengan ilmu Juz Diri. Artinya itu menurut saya itu menjadikan program kalau ini bersaran ya, sebagai hanya bersaran. Karena pentingnya Al-Qur'an. Gitu. Jadi saya hanya ingin masukan seperti itu, bisa nanti dilihat manfaatnya banyak sekali di situ. Nah, pertanyaannya ada? Pertanyaannya ya tidak ada. Oh ya, alhamdulillah. Yang penting saya sangat antusias ya, karena berdasarkan pengalaman yang tadi aja. Gitu aja. Terima kasih, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Jadi hanya masukan aja, mungkin ini bisa didiskusikan dengan pihak guru nanti. Jadi tidak bisa diputuskan hari ini. Jadi hanya masukan saja, bukan pertanyaan. Baik, waktu sudah menunjukkan jam 3 waktu Papua. Jam 11 maksudnya. Udah jam 11. Jadi sesuai agenda kita, ya ini acara dimulai tadi jam 8, ternyata kita molor sampai setengah jam. Dan cukup. Ya.
dirasa cukup, dan untuk mendapat keberkahan pada pagi sampai siang hari ini kita tutup daurah Quran pada hari ini dengan membaca alhamdulillah, istighfar, alhamdulillah, dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian, mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.